Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, mari saat ini kembali lagi kita mau datang kepadanya. Dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan, kita mau sembah Dia. Sebab Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang layak untuk kita agungkan dan tinggikan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sembah Kau Tuhan.
tinggikan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh alami Tuhan, kami boleh rasakan, kami boleh katakan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau sudah tebus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga melayakkan kami Tuhan, untuk kami datang kepada-Mu, untuk kami menghampiri Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, bahkan dimanapun sidang jemaat-Mu berada Tuhan. Mereka yang ada di rumah-rumah, biarlah Tuhan mereka pun merasakan hadirat-Mu, haleluya. Di saat mereka memuji Engkau, sesuatu terjadi, haleluya. Mereka yang di dalam keadaan lemah akan dikuatkan. Di saat mereka memuji Engkau Tuhan, ada sukacita yang besar. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan Engkau bekerja Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami mau Tuhan lebih lagi rasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan di dalam ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami yang diberkati ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, kita mau memuji Dia dengan penuh sukacita, karena cintanya yang besar. Dia sudah tebus kita, Dia sudah ampuni dosa kita. Haleluya, nyanyikan pujian ini. Heran besar Tuhan cinta. Haleluya. Amen. Dia sengsara ganti saya, hilang besar Dia bilang jangan takut, ku sertamu selamanya. Heran besar Tuhan ampuni dosaku, senang besar di dalam Roh-Nya. Tuhan yang heran saya nyanyikan. Heran besar, senang besar. Heran besar Tuhan cinta kepadaku. Dia sengsara ganti saya, hilang besar Dia bilang jangan takut, ku sertamu selamanya. Heran besar Tuhan ampuni dosaku, senang besar di dalam Roh-Nya. Tuhan yang heran saya nyanyikan. Heran besar, senang besar. Tuhan yang heran saya nyanyikan. Amin. Haleluya. Heran besar, senang besar. Haleluya. Namanya Yesus, Yesus. Namanya Yesus, Yesus. Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberikan
Jangan pernah kita lupakan cintanya. Jangan pernah kita lupakan kasihnya. Dia sudah tebus kita, dia sudah selamatkan kita. Kita menyanyikan pujian ini, jangan lupa Getsemani. Tapi pertama-tama saya mau mengundang wanita menyanyikan pujian ini pertama dulu. Tuhanlah Raja hidupku, Engkaulah ku sembah, jangan ku lupa deritamu, pimpin ke Golgota. Tuhanlah Raja hidupku, Engkaulah ku sembah, jangan ku lupa deritamu, pimpin ke Golgota. Sama-sama katakan, jangan lupa Getsemani. Jangan lupa siksa Yesus. Haleluya. Jangan lupa siksa Yesus. Jangan lupa cinta Tuhan. Mari ke Golgota. Haleluya. Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan jadikan ku rela memikul salibmu dan terima cawan sangsara yang kau tanggung buatku. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa siksa Yesus, jangan lupa cinta Tuhan. Mari ke Golgota. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa siksa Tuhan. Jangan kita pernah lupakan kasih-Nya, anugerah siksa Yesus. Jangan lupa cinta Tuhan. Mari ke Golgota. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit,
glory, glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Untuk kasih-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Engkau selamatkan kami. Engkau sudah tebus kami Tuhan. Sehingga melayakkan kami Tuhan untuk menghampiri Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami. Untuk kami kembali lagi mendengar firman-Mu. Firman-Mu yang ajaib Tuhan, yang mengubahkan setiap hati kami, yang selalu mengingatkan kami, yang selalu membuat kami Tuhan tersadar akan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, yang kami boleh alami di dalam hari-hari kami. Biarlah firman-Mu terus menegur kami, mengingatkan kami, sehingga kami tidak akan pernah lupa Tuhan. Dan kami Tuhan selalu menaikkan syukur kami, sembah kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang sudah selamatkan kami. Engkau yang mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap firman yang diberitakan, setiap jemaat-Mu yang mendengar Tuhan, mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka diingatkan kembali untuk mereka memandang Engkau Tuhan. Selalu Tuhan berharap dan mengandalkan Engkau dalam segala hal. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita ada lagi hari ini untuk mendengar firman Tuhan adalah kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin kita melihat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 12. Firman Tuhan bertemakan jangan lupa Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Dikatakan maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kitab Ulangan adalah kitab yang mengulangi banyak peristiwa bangsa Israel yang sudah disebutkan di dalam kitab-kitab Musa yang sebelumnya. Dan kalau ini diulangi, maka itu merupakan suatu arti bahwa ini sangat penting untuk diperhatikan kalau dia kemudian diulangi. Jadi di sini kalau firman Allah kemudian mengulangi beberapa banyak hal, maka ini harus sangat diperhatikan oleh kita semua umat Tuhan. Salah satu hal yaitu dikatakanlah bahwa kita harus berhati-hati, jangan sampai kita lupakan Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, bahwa sesungguhnya hidup kita sebelum kita mengenal Tuhan, maka Alkitab menceritakan hidup kita adalah hidup di dalam daging. Kita bisa baca dalam Roma pasal yang kelima, ayat 10 sampai 11. Pasal 8 ayat 5 sampai 8. Hidup dalam daging maksudnya kita hidup dalam hal-hal jasmani, atau kata lain kita hidup secara duniawi. Dan dikatakan dalam ayat-ayat itu kalau kita hidup dalam daging, kita memang menjadi seteru Allah, musuh Allah kita ini.
Jadi sebelum kita kenal Tuhan, kita hidup secara duniawi, secara jasmani, duniawi, daging ini, maka dikatakan kita ini adalah seteru Allah, musuh Allah. Tetapi kita lihat bahwa Allah itu yang begitu berkemurahan dalam hidup kita, mengasihi kita, sehingga kita lihat bahwa Allah kemudian mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Alkitab pun katakan bahwa pada dalam ayat-ayat tadi bahwa Allah lalu kemudian memperdamaikan kita dengan dirinya melalui Yesus yang kemudian datang di dalam dunia ini. Dan kita tahu bahwa kita diperdamaikan oleh apa yang kita akan alami sebentar, yaitu perjamuan Tuhan. Dia disalibkan untuk kita. Di sanalah terjadi perdamaian karena diampuni segala dosa kita. Kita bukan kemudian lagi seteru, tetapi kita kemudian menjadi anak-anak Allah, bahkan juga disebutkan sebagai sahabat-sahabat Allah. Puji Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat 16 dan ayat yang ke-19, di sana dikatakan bahwa memang Allah sudah memilih kita dari dunia ini. Dan kita tahu bahwa Allah memilih kita karena kasih-Nya, tentunya mempunyai satu tujuan yang tertentu dari Allah bagi kita yang kemudian dikasihinya, diperdamaikan dengan Dia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Adalah kita melihat bahwa Allah memilih kita dari dunia dengan tujuan. Kalau kita membaca ayat-ayat tadi, kita mendapatkan bahwa dikatakan kita umatnya mengasihi Tuhan. Ayat yang ke-9 dari Yohanes 15. Dan mengasihi sesama manusia. Ayat yang ke-12. Jadi Tuhan memilih kita. Memperdamaikan kita dengan dirinya. Dengan tujuan supaya kemudian kita mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Dan kita mengerti bahwa itulah dua hukum yang Tuhan katakan yang terbesar. Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan seluruh keberadaan kita. Dan juga mengasihi sesama manusia. Dan hal itu adalah rencana Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita lihat bahwa kita kemudian dapat mengasihi Tuhan dan Tuhan memang juga mengasihi kita. Juga hal yang kita baca dalam ayat-ayat tadi, kemudian supaya kita kemudian mengeluarkan atau menghasilkan buah-buah. Nah, kita tahu Alkitab menulis tentang buah roh. Saudara bisa baca dalam Galatia pasal yang ke-5. Buah kebenaran. Kita bisa baca dalam Filipi pasal yang pertama ayat 9 sampai 11. Ada buah hasil pertumbuhan. Dan itu yang Tuhan nyatakan, itu sebabnya Dia memilih kita supaya sudah kita mengasihi Tuhan dan sesama manusia, kita juga menghasilkan buah-buah. Tanda kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kemudian juga saudara kita baca bahwa kalau Tuhan memilih kita, kita mengasihi Tuhan dan sesama manusia menghasilkan buah, dikatakan juga Tuhan akan memberikan apa yang kita mohonkan daripadanya. Tentunya saudara-saudara tahu apa yang saudara harus minta kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita meminta hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Alkitab sudah katakan bahwa permohonan-permohonan kita yang salah tentunya tidak akan didengar oleh Tuhan. Tetapi kalau kita sudah mengasihi Tuhan dan mengeluarkan buah-buah ini, pasti juga pada waktu kita meminta sesuatu kepada Tuhan, permintaan kita tentu sesuatu yang sesuai dengan hati Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Dan pasti Dia akan berikan apa yang kita mohonkan. Puji Tuhan. Senang kita menjadi anak Tuhan ya saudara-saudara. Karena Tuhan benar-benar mengasihi kita dan memilih kita. Tetapi ingat, kalau kita tadi membaca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 itu, bahwa kita harus ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan anak-anaknya. Itu Tuhan. Dalam kasih-Nya kepada kita, maka dikatakan Tuhan pun tidak pernah melupakan anak-anaknya.
Dalam Yesaya 49 ayat 16. Dikatakan ibu-ibu bisa melupakan anaknya, tapi tidak dengan Tuhan. Dikatakan bahwa kita sudah tercatat di telapak tangan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dia tidak pernah lupakan kita. Orang tua bisa melupakan anaknya dan itu terjadi hari-hari ini. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan kita. Dia akan mengasihi saudara selama kita hidup di dalam Dia. Maka kita akan melihat Tuhan tidak pernah melupakan kita. Juga kita harus ingat, Tuhan kenal kita. Kita umat yang mengasihi Dia. Dalam pengenalan itu dikatakan Tuhan kenal, maksudnya Tuhan mengakui kita. Kita diakui sebagai anak-anaknya. Kita diakui sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Jadi dia tidak hanya lupa, tapi dia mengakui bahwa kita ini sesungguhnya anak-anaknya. Betapa indahnya saudara. Kalau kita diakui memang oleh Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Itu saudara bisa baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Nah, kalau kita melihat dalam Yohanes 10 ayat 14 tentang gembala yang baik, dikatakan gembala itu sangat mengenal domba-dombanya. Sehingga domba-domba pun sangat mengenal suara dari gembala. Betapa indahnya, betapa bagusnya bahwa Allah mengenal kita dan kita mengenal Allah. Puji Tuhan. Dalam Alkitab ada satu kisah pada waktu Tuhan Yesus memanggil milih murid-muridnya. Lalu dalam kitab Kisah Rasul pasal 9 ayat 4-5 kita lihat. Lalu pada satu waktu, pada waktu Tuhan bertemu dengan Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 dan ke-5. Dikatakan begini, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kita membaca bahwa pada waktu itu kita mengenal Saulus seorang yang membenci umat Tuhan, membunuh. Sebagai seteru Allah. Tetapi karena kasih Allah, Allah ingin memakai hidupnya. Dan herannya dalam ayat-ayat ini dikatakan, lalu Tuhan memanggil dia dengan namanya Saulus, Saulus. Dia kenal Saulus. Lalu kemudian Saulus bertanya, siapa engkau? Mungkin juga dia kata, kok orang ini mengenal aku? Lalu Yesus jawab, aku inilah Yesus yang engkau aniaya. Saudara-saudara, lihat bagaimana Allah mengenal manusia, terlebih mengenal umatnya yang Dia kasihi. Jadi kita melihat bahwa kita mempunyai Tuhan yang mengenal seluruh kehidupan kita sebagai umat daripada Tuhan. Lalu juga kita harus ingat, Tuhan tidak pernah lupakan, Tuhan kenal, Tuhan mengakui kita sebagai anak-anaknya, dan memang Tuhan menyayangi umatnya. Saudara bisa baca dalam Roma ayat 31 sampai 32, ayat 34, di mana dikatakan dia tidak menyayangkan anaknya sendiri Allah, tetapi menyayangkan kita semua umatnya. Kita disayang oleh Tuhan. Maliakhi 3 ayat 16 sampai 18 juga mencatat bahwa Tuhan mengenal umatnya, umatnya menjadi umat kesayangan. Betapa saudara, kita harus bangga, kita disayang oleh Tuhan. Lalu kemudian adanya lagu yang disebutkan, lagu beberapa banyak tahun waktu Ibu Gembala masih ada, yaitu
lagu yang berkata, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, dan seterusnya. Memang benar, Tuhan sayang kita. Jadi kita melihat bahwa Tuhan sangat memperhatikan. Tuhan tidak bisa lupa kita karena memang tercatat kita di tangan daripada Allah yang Maha Kuasa itu. Dan memang Allah adalah Allah yang memberkati umatnya. Nah, dalam Ulangan pasal yang ke-6, kalau terus kita sampai kepada pasal yang ke-8. Di sana kemudian Allah sedang menjelaskan kepada bangsa Israel, kamu sudah keluar dari perbudakan, Tuhan sudah menyertai mereka, Tuhan sudah memberkati mereka. Bahkan dikatakan dalam perjalanan mereka 40 tahun. Dikatakan ada kata-kata yang sangat menarik di situ. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang Ulangan pasal yang ke-8 Ulangan pasal yang ke-8 dikatakan bahwa ayat 4, Ulangan 8 ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Dalam perjalanan begitu Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati, Tuhan tolong. Dikatakan di sini bahwa pakaiannya tidak pernah buruk, bahkan kakinya tidak pernah menjadi bengkak. Perjalanannya begitu lama. Tetapi lihat sayangnya Tuhan, perhatian Tuhan kepada umatnya. Dia benar-benar menjaga, dia memperhatikan, dia memberkati umatnya. Tetapi kalau kita melihat bahwa sesungguhnya Allah memberkati umatnya sesungguhnya. Tetapi syaratnya, tadi kita sudah baca di dalam ayat yang ke-6 ayat 12. Jangan lupa Tuhan. Tuhan sangat ingat kita. Dia tidak pernah akan lupakan kita yang mengasihi dia. Yang berjalan di dalam jalannya. Tetapi Tuhan ingatkan, hati-hati. Kalau aku berkati kamu dengan banyak berkat-berkat, hati-hati. Jangan kamu lupa Tuhan. Dan rupanya seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan, tahu Tuhan menyayangi mereka, ya bahwa Tuhan itu memperhatikan mereka, memberkati mereka, tapi kemungkinan saja bahwa kita bisa lupa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan di sini, ingatkan sudah terlebih dahulu, hati-hati ya, jangan kamu lupa Tuhan. Dan kalau kita melihat dalam Alkitab, dalam Ulangan pasal yang ke-8 ini, kita membaca bahwa memang kita bisa lupa Tuhan. Lupakan Tuhan. Caranya, bagaimana kita lupa Tuhan? Dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayat 11, dikatakan, caranya kita lupa Tuhan karena kita tidak mau berpegang kepada firman-Nya. Itulah tanda kita lupa Tuhan kalau kita tidak berpegang kepada firman-Nya, atau kita tidak berjalan menurut firman-Nya, atau kita tidak taat kepada firman-Nya. Tandanya kita sudah menjurus kepada lupa akan Tuhan. Dan Tuhan sudah ingatin, hati-hati. Karena di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9, kita baca di sana bahwa peraturan yang Tuhan berikan dalam rumah tangga orang percaya, yaitu bangsa Israel, bapak-bapak harus menjadi orang yang menjadi tuan rumah dalam rumahnya, untuk kemudian membawa segala firman Tuhan kepada anak-anak dan istrinya. Dikatakan mereka dalam perjalanan, mereka berbaring, mereka lagi tidur. Mereka harus diingatkan kepada firman Tuhan. Itu Alkitab katakan. Ya, mereka harus berikan tanda. Kalau kita baca dalam ayat 8 dan 9. Jadi Tuhan mau mereka tuh diingatkan terus.
Dengan firman, lalu mereka harus lakukan. Dan siapa? Di sini bukan saya tuan rumahnya atau bapaknya, tapi juga sampai seluruh keluarga, saudara, harus belajar taat kepada Tuhan. Bukan cuma bapak ibu, lalu anak-anak tidak. Semua harus taat, sebab itu orang tua. Seringkali saudara juga dengar seorang ayah, kalau dia masih lengkap ya, kalau ibu dan bapak, tentu bapak itu harus menjadi imam, bukan dalam rumah tangga. Ambil contoh Ayub, bahwa itu bagus sekali. Imam yang betul-betul perhatikan keselamatan saudara, anak-anaknya semua dia sangat perhatikan. Kalau tidak ada seandainya, bapak kami tidak ada. Ibu bisa menjadi imam tentu di rumah. Untuk mengajari anak-anak supaya juga percaya kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saya katakan bahwa yang menyebabkan manusia bisa lupa kalau dia tidak lagi mau turut firman Allah. Tidak lagi mau terima firman Tuhan. Sebab itu kita bersyukur. Tidak beribadah dalam gereja, tapi di rumah kita sama bukan? Kita dengar firman, bukan hanya untuk dengar, tetapi kemudian kita terima, kita doakan Tuhan. Biarlah firman ini boleh hidup di dalamku, aku boleh lakukan firman. Sama saudara-saudara, tidak dibatasi atau ya berbeda. Waktu kita di rumah dan di gereja sama. Kalau sikap kita memang kita patuh kepada firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ayat 14 dan ayat yang ke-18. Masih dalam Ulangan pasal 8. Apa yang terjadi kalau mereka sudah diberkati dengan berkat-berkat, terlebih tentunya berkat-berkat jasmani. Dan setiap orang kita tentu ingin diberkati juga dengan berkat-berkat jasmani. Tetapi hal yang bisa membuat kita lupa adalah kemudian kita menjadi sombong, tinggi hati. Sehingga kita mulai berkata, ini aku jadi mempunyai banyak berkat. Itu bukan karena siapa-siapa, karena aku. Bukan lupa Tuhan. Lupa bahwa Tuhanlah sumber segala berkat. Harus selalu kita ingat. Kita diberkati karena ada campur tangan Tuhan yang menyayangi, yang memperhatikan, yang memperdulikan kita. Amin. Puji Tuhan. Ya, karena itu kita harus jaga. Jangan timbul kemudian kesombongan. Dan kesombongan adalah memang sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Kalau kita sampai kepada kitab terakhir daripada Alkitab kita, kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, itu gereja Laodikia. Kan ada 7 sidang jemaat. Jadi saudara tahu bahwa Tuhan tahu keadaan dari tiap sidang jemaat. Sampai hari ini, Tuhan juga mengenal sidang jemaat Ketapang juga. Tuhan kenal. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Dan kalaupun ada kesalahan, Tuhan mau menegur kita. Gereja Laodikia kemudian ditegur oleh Tuhan. Mengapa? Karena mereka sombong. Mereka bilang kami sudah punya semua. Apalagi yang kami perlukan. Sehingga keadaan mereka, Alkitab katakan, panas tidak, dingin tidak. Jadi di tengah-tengah. Nah ini orang yang suka ini tengah-tengah ini. Nggak terlalu panas, nggak juga dingin. Pokoknya segini-segini. Hati-hati. Ya jangan sampai itu terjadi. Tanda bahwa kita lupakan Tuhan. Karena apa? Karena kita sombong. Saya sudah mempunyai semua. Saya mempunyai segala sesuatu. Apalagi yang perlu? Lalu Tuhan tunjukkan kamu sebenarnya miskin. Kamu melarat dan sebagainya. Lihat. Saudara-saudara, hati-hati. Tuhan mau memberkati dan saya percaya Tuhan bisa berkati karena itu janji Tuhan juga bagi gereja Tuhan. Dia akan berkati umatnya. Dia akan berkati Yesaya kalau saudara baca. Itu kekayaan laut itu diberikan di gereja. Aduh kayak apa ya. Tapi ingat. Jangan sampai sombong. Karena anggap itu karena aku. Karena kita sendiri. Lalu Tuhan dikesampingkan. Puji Tuhan. Lalu ayat yang ke-19 dari Ulangan 8. Di sana kita bisa lupa Tuhan memang kalau kemudian
penyembahan kita tidak sepenuhnya kepada Allah, tetapi juga kepada berhala-berhala atau ilah-ilah yang lain. Apa sih ilah-ilah itu? Yang bukan Allah. Kalau kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 14 juga dikatakan hal itu. Bahwa karena kita mulai mencintai hal-hal lain daripada dunia ini yang bisa menggantikan kedudukan Allah dalam hidup kita. Itu bisa menjadi ilah. Ada sesuatu dalam hidup ini dapat membuat kita lalu melupakan Tuhan atau mengenyampingkan Tuhan dan lebih mengutamakan soal-soal ini. Hati-hati. Lihatlah dalam hidup saudara. Saudara ini sudah lebih condong kepada apa? Kepada ilah dunia? Atau masih tetap kepada Tuhan, bahkan berlebih kepada Tuhan? Hati-hati. Karena kita tidak bisa bertuhankan dua, kan Alkitab katakan. Ya, atau kita Tuhan lalu Mammon. Nggak bisa. Hanya satu. Kalau mau Allah, Allah. Jangan ilah-ilah yang lain. Ya. Jadi Tuhan tolong kiranya, karena kita lihat bahwa hal itu sangat harus kita perhatikan. Coba kita beralih ke dalam Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 4. Saya baca ya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi. Nah pemimpi nih. Dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal. Dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Hati-hati. Banyak ya pemimpi-pemimpi dikatakan. Dan nabi-nabi yang menceritakan hal yang kelihatannya bagus. Lalu kita mulai tertarik. Kita bisa beralih kepada ilah-ilah yang lain. Kepada kepercayaan lain. Tuhan tolong kiranya kita supaya kita tetap di dalam Tuhan. Hal yang lain juga yang dapat membuat kita lupa Tuhan, yaitu kita melihat hari-hari ini juga adanya banyak pengajaran-pengajaran yang palsu. Yang dibawakan oleh tentunya penyesat-penyesat. Maka kita lihat mereka mau mengajak kita kembali kepada kehidupan, yaitu kembali kepada kehidupan daging atau kehidupan jasmani lagi. Ingin bawa kita kembali kepada kehidupan jasmani lagi, kehidupan daging. Saudara bisa catat di dalam kitab Galatia 3 ayat 1 sampai 4, Paulus terangkan, kamu kok begitu bodoh ya? Kamu sudah mulai dengan roh, sudah baik-baik, kok sekarang bisa kemudian beralih kepada daging. Kembali kepada hal-hal jasmani. Karena apa? Adanya orang-orang penyesat-penyesat. Hati-hati. Mereka akan tentu memang menjurus kepada untuk memberikan kepada kita rasa senang untuk hal-hal jasmani. Dan mereka akan membawa kita sehingga kita kembali kepada hidup jasmani lagi. 2 Petrus pasal yang kedua lebih hebat. 2 Petrus pasal yang kedua. Saya ingin membaca 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ayat. Nah, saudara bisa baca 2 Petrus 2 sepenuhnya. Tapi saya ingin membaca 2 Petrus pasal yang kedua bagian terakhir saja. Di mana dikatakan begini. Ayat 20, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan. Jadi ini orang-orang yang tadi percaya benar kepada Allah. Ya, mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Tetapi terlibat lagi dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk
lebih buruk daripada yang semula. Maksudnya, semula mereka tidak kenal Tuhan, hidup dalam kecemaran. Tapi waktu kemudian mereka kenal Tuhan, lalu mereka kembali lagi, Alkitab katakan orang-orang ini akan menjadi lebih lagi jahat, lebih buruk dari semula. Bayangkan saudara, lalu sini katakan begini, karena itu bagi mereka, jadi bagi orang-orang itu ya yang tadinya percaya lalu sekarang mereka beralih, lebih baik bagi mereka adalah jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar itu. Anjing kembali ke muntahnya. Babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Lihat betapa bisa terjadi kalau kita tinggalkan Tuhan. Kita bisa menjadi lebih jahat, lebih buruk dari semula. Alkitab bilang lebih baik orang itu sama sekali gak kenal Tuhan lah. Jadi saudara pertahankan ya iman kita kepada Tuhan dan tetap ingat kepada Tuhan yang sudah memberikan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dan terakhir dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 4 sampai 5 di sana Yesus berkata supaya kita jangan takut kepada orang yang membinasakan tubuh. Nah, mengapa mereka binasakan tubuh? Karena kita penderitaan karena Tuhan. Lalu orang mau membunuh kita. Tapi Tuhan katakan jangan takut. Dengan kata lain, yang bisa membuat kita lupa Tuhan, kalau datang penderitaan kita takut. Takut mati, takut susah. Sehingga kita lalu lupa Tuhan. Karena takut dalam penderitaan. Sedangkan Alkitab banyak ayat-ayat menyatakan kita sebagai umat Tuhan harus berani menerima risiko ini. Kita juga harus mengalami penderitaan. Banyak ayat menyatakan kita mesti berani menerima penderitaan. Jangan hanya enaknya saja dalam Tuhan. Kalau perlu menderita karena Tuhan, berkorban karena Tuhan, Tuhan katakan itu sesuatu yang mulia. Karena dalam segala penderitaan akan ditukar dengan kemuliaan yang akan datang. Itu yang firman Allah katakan. Satu contoh yang bagus ya saudara-saudara. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Contoh dari jemaat di Makedonia. Jemaat ini sebenarnya sedang banyak mengalami penderitaan. Mereka juga tidak kaya-kaya amat. Tetapi herannya, dalam keadaan mereka yang masih berkekurangan, mereka suka membantu pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka minta, Paulus kalau boleh kami itu mau melayani Tuhan. Lalu ayat di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang terakhir yang menarik saya, dia katakan begini. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Itu sidang Makedonia. Mereka memberikan diri mereka. Pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Aduh. Mereka berikan diri mereka. Mereka rela alami segala sesuatu bagi Tuhan. Luar biasa. Tidak heran mereka pun boleh dihargakan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara hati-hati. Tuhan begitu baik. Tuhan selalu ingat kita. Hati-hati. Jangan kemudian kita balik. Kita yang melupakan Tuhan. Hati-hati. Banyak faktor yang kita sudah lihat bisa membuat kita lupakan Tuhan. Itu sebabnya Kolose pasal yang kedua. Di sana kemudian Rasul Paulus berkata begini. Kolose pasal yang kedua. Ayat yang ke-6 sampai 10. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah.
Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah, dalam Yesus, berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Puji Tuhan, akhirnya kita diingatkan untuk kita tidak lupa Tuhan. Berakar kuat. Kemudian tadi kita lihat kita bisa berbuat dan sebagainya. Kuat, tetap di dalam Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Kita sebentar akan ambil bagian daripada perjamuan kudus. Mari, siapkan hati kita. Dan kita mau terima berkat Tuhan di dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan pada akhir daripada kami boleh mendengar firman. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu meskipun Tuhan belum sempurna sepenuhnya pengertian yang diberikan kepada kami. Tetapi kami sudah mengerti dari banyak ayat. Betapa Engkau tidak akan pernah lupakan kami. Engkau sudah bayar dengan harga yang mahal, yaitu dirimu menjadi korban. Tidak heran Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah lupakan kami. Engkau sangat memperhatikan, Engkau sangat sayang dengan hidup kami ini. Terima kasih, Engkau berkati kami semua, Tuhan. Tetapi Engkau ingatkan satu hal, jangan sampai kami lupa Engkau. Engkau mau kami berhati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai ada sesuatu di dalam hidup kami yang akan membawa kami untuk lupa kepadamu. Firman-Mu sudah jelaskan kepada kami kalau kami baca ayat-ayat tadi. Kalau kami kemudian lupakan Engkau, tidak perhatikan Engkau, kami akan binasa sebentar. Tuhan, ingatkanlah kami umat-Mu. Haleluya. Agar Tuhan kami boleh berakar teguh kuat di dalam Engkau. Dan kami boleh tetap di dalam Engkau. Apapun kami harus hadapi dalam hidup ini. Kami boleh tetap tegak di dalam Tuhan. Sekali kami percayakan hidup kami kepadamu. Kami mau tetap berharap, tetap percaya kepadamu Allah yang besar. Sebab itu terima kasih Bapak. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Itu sebabnya terima kasih kalau Engkau berikan kepada kami juga sakramen ini. Untuk ingat kepadamu, untuk penderitaan-Mu. Dengan Engkau mengorbankan diri-Mu. Sebentar kami akan ambil bagian roti dan anggur ya Tuhan. Yaitu tentang darah Tuhan, tentang tubuh Tuhan. Engkau berikan semua bagi kami. Kami mau tetap ingat Engkau. Sebab itu Tuhan, siapkanlah hati kami. Kalau ada sesuatu yang mau menghalangi kami untuk terima berkat dari perjamuan Tuhan ini, lakukanlah di dalam nama Yesus. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan di dalam Tuhan perjamuan Tuhan ini. Sebab itu Tuhan, saat ini kami minta berkat-Mu atas roti dan anggur yang kami akan terima sebentar. Tuhan, sucikan, berkati, dan kami benar terima kekuatan yang dibaharui oleh Tuhan. Untuk tetap jalan di dalam jalan Tuhan. Tetap dengan ingat kepada Tuhan. Sampai waktunya Tuhan, kami akan bertemu dengan Engkau. Kami akan lihat Engkau. Kami akan bertemu Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
kita akan terima sebentar roti dan anggur sebagai bayangan dari tubuh dan darah Yesus. Ingat, semua Dia lakukan karena kasih-Nya kepada kita. Dan Dia inginkan supaya kasih Tuhan juga kita beritakan kepada orang lain. Biarlah roti ada di tangan saudara. Dan saya akan bacakan ayat firman supaya menjadi kekuatan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu dipecahkan bagi kami. Tubuhmu yang satu bagi kami yang banyak. Tetapi kami mengerti. Kami yang banyak Engkau ingin jadikan satu di dalam Engkau. Dan kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, darah-Mu menyucikan kami. Engkau sudah ampuni kami, Engkau sudah bebaskan kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk tidak mengingat juga segala dosa dan kesalahan kami. Kami sudah ditebus, tidak kami mau dituduh lagi. Karena kami tahu Tuhan Engkau sudah bebaskan kami. Dan biarlah tolong kami boleh tetap beritakan tentang Engkau dan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu sampai Engkau datang kembali. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tetapi kita akan menyanyikan lagu kembali, yaitu Oh besar, besar anugerahnya.
tak ternilai kasih-Nya. Begitu besar cinta Tuhan kepada kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Begitu besar Engkau, tetapi terima kasih Engkau mengasihi kami, dan kami ada di dalam Engkau, dan kami mau tetap ingat kepadamu. Bahkan kami Tuhan juga mau beritakan tentang kasih-Mu kepada orang-orang lain, supaya mereka juga menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami akhiri ibadah Tuhan pada saat ini, tetapi kami mau berdoa kiranya Tuhan Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam keluarga. Apakah kami sudah bekerja di perusahaan atau kantor atau masih di rumah? Tuhan adalah bersama dengan umat-Mu. Anak-anak pun masih dalam masa pendidikan. Apakah mereka sudah pergi ke sekolah atau masih di rumah? Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Supaya berkat Tuhan nyata dalam hidup mereka. Bahwa sungguh Engkau Allah yang hidup dan Allah yang memberkati. Bahkan semua umat-Mu lanjut usia, mereka yang cacat. Tuhan berkati semua dengan berkat-berkat Tuhan. Karena itu janji-Mu yang ya adanya ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, sampai di sini Engkau sudah tolong kami. Dan kami percaya Engkau akan tolong kami lagi di hari-hari yang akan datang. Karena Engkau Allah yang maha besar. Terima kasih. Segala puji hormat kami berikan kepada Tuhan saja. Karena hanyalah Engkau yang layak dipuji sampai selama-lamanya. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita berkata amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.